Suamiku gangguan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberi kebahagiaan. Aku adalah istri dari seorang suami ODGJ. Kami dijodohkan oleh kedua pihak keluarga. Dulu aku tidak tahu kalau suamiku gangguan jiwa, karena menurutku dia normal seperti laki-laki lain. Setelah ijab kabul, dia mengajakku ke kamar. Dia menutup mataku dengan kain sehingga aku tak dapat melihat apapun. Dia bilang malu jika aku tak tutup mata. Kami pun melakukan malam pertama kami. Setelah selesai barulah penutup mataku dibuka. Aku sangat bahagia ketika suamiku berada di sampingku. Seperti itu terus dengan kondisi mata tertutup ketika akan melakukannya. Awalnya aku tidak masalah, tapi lama-kelamaan risih. Aku melayani suamiku layaknya istri pada umumnya. Setiap hari bersama, bercanda dan bermanja-manja. Suamiku juga kerja, tapi mengelola bisnis ayahnya. Aku tinggal bersama ibu dan ayah mertua di rumah itu. Walaupun sebenarnya aku ingin sekali tinggal hanya berdua. Aku memasak makanan kesukaan suamiku. Dia sangat lahap makan setiap masakan yang kubuat. Tapi ada banyak keanehan di dalam rumah tanggaku. Suamiku sering tiba-tiba menghilang malam hari. Hampir setiap malam dia tiba-tiba hilang seperti itu. Tapi aku abaikan, aku kembali tidur hingga dia ke kamar lagi. Kalau aku tanya, dia jawab ada urusan dengan temannya. Jika aku ajak berhubungan, dia selalu menolak dengan alasan tunggu dia yang meminta lebih dulu. Aku agak jengkel, tapi aku berusaha sabar. Tak terasa, sudah 2 bulan kami menikah. Aku hanya di rumah, tidak bekerja. Rumah mertuaku itu sangat besar, banyak ruangannya. Tak semua ruangan di rumah itu aku tahu. Bahkan ada gudang yang cukup besar di belakang rumah. Suamiku tak pernah mengizinkan aku masuk ke gudang itu karena banyak kecoa dan tikus. Aku sangat takut binatang itu. Aku serasa tinggal di kos-kosan karena banyak ruangan. Hingga malam tiba suamiku mengajak berhubungan. Dia seperti biasa menutup mataku dengan kain. Tapi aku sudah ganti kain yang tebal itu dengan kain yang tipis. Untungnya suamiku tidak memperhatikan kain itu. Meskipun sudah ditutup, aku masih bisa melihat. Tiba-tiba ada yang buka pintu kamar kami. Kuperhatikan sekeliling, suamiku ternyata keluar. Lalu ada seseorang yang masuk. Lampu dimatikan. Aku agak tidak jelas melihat siapa orang itu. Tapi dari wajahnya, itu seperti suamiku. Tapi aku merasa aneh dan sangat takut. Ternyata setelah jelas aku perhatikan, laki-laki itu adalah ayah mertuaku. Aku refleks kaget dan mendorong sekuat tenaga. Tapi aku berusaha ditangkap oleh ayah mertuaku. Aku berlari dan meminta tolong. Tapi tidak ada yang mendengar teriakanku. Aku berlari menyelamatkan diri. Aku mencari tempat untuk sembunyi. Aku sangat takut dan syok. Jangan-jangan selama ini aku tidur dengan ayah mertuaku, bukan tidur dengan suamiku, karena badan itu sama dengan ayah mertuaku. Aku berlari sekuat mungkin menuju belakang rumah. Aku lihat pintu gudang terbuka. Aku berpikir untuk sembunyi di sana. Aku memasuki gudang itu, tapi di dalamnya ada pintu lagi. Aku membuka pintu itu dan aku sangat terkejut. Aku melihat suamiku memakai pakaian wanita. Dia sedang berpesta dengan beberapa pria. Di gudang itu seperti klub malam, lengkap dengan lampu dan miras. Aku semakin syok dengan apa yang aku lihat. Belum sempat aku marah, tiba-tiba aku dipukul. Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Setelah sadar, aku disekap di gudang itu. Mereka menertawakan aku yang bodoh. Suamiku bahkan dengan centilnya merayu laki-laki yang ada di sana. Di hadapanku, dia sengaja membuat aku semakin syok. Aku tak bisa bicara karena mulutku disumpal. Mereka lanjut pesta. Aku sangat jijik melihatnya. Aku hanya bisa terpejam agar tak melihat semuanya. Beberapa hari aku disekap di sana, tanpa makan dan minum. Aku sudah sangat lemah. Ditambah mereka selalu mempertontonkan hal biadab itu. Tak hanya suamiku dan laki-laki itu yang gila, tapi ayah mertuaku juga gila. Dia mengatakan semua kebenaran di depanku. Sengaja mataku ditutup karena memang ayah mertua yang meniduriku. Dia menutupi kelakuan menyimpang anak. Dia takut anak laki-laki satu-satunya itu dihina karena gangguan mentalnya. Jadi dia menjodohkan anaknya dan melakukan semua kebiadaban itu. Bahkan mereka lapor polisi kalau aku menghilang. Di hari kelima aku disekap, aku diselamatkan. Keluargaku melaporkan kehilanganku yang tidak wajar. Polisi datang dan menggeledah rumah termasuk gudang.
Ditemukan robekan bajuku di gudang itu. Mereka berhasil menemukan aku. Aku diselamatkan dengan kondisi yang sangat lemah. Setelah kondisi membaik, aku diberitahu semuanya. Aku bukanlah orang pertama yang menikah dengan suamiku. Aku adalah wanita ketiga yang dinikahinya. Kedua istrinya juga hilang tapi tak bisa ditemukan. Polisi menemukan fakta kalau hal yang sama terjadi juga pada mereka. Namun keluarga mereka tak mau mencari, sehingga mereka meninggal disekap kelaparan. Dan jasadnya dikubur di belakang gudang itu. Aku sangat bersyukur masih bisa selamat. Bagaimanapun, mengerikan sekali bukan kasusnya? Penyimpangan seksual itu termasuk gangguan jiwa. Teliti dan kenali calon suami atau istri sebelum menikahinya. Oke bun, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.